Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Marcelin Yusrepman Burhan, NPM 22411028, kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teknik sampling. Apa itu sampling? Sampling adalah proses pengambilan sebagian data atau elemen dari populasi yang lebih besar untuk mewakili populasi tersebut. Dalam konteks penelitian data statistik, sampling merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari sebagian anggota populasi dengan tujuan membuat kesimpulan atau generalisasi tentang populasi yang lebih besar tanpa harus mengumpulkan data dari seluruh populasi. Tujuan utama dari sampling adalah untuk menghemat waktu, biaya, dan sumber daya yang diperlukan dalam mengumpulkan data. Selain itu, sampling juga memungkinkan untuk membuat perkiraan yang dapat diandalkan tentang populasi dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan dari sampel. Sampel harus dipilih dengan hati-hati dan mewakili karakteristik populasi secara acak atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada beberapa teknik sampling yang digunakan, seperti random sampling, pengambilan sampling acak, star field sampling, pengambilan sampling dengan membagi populasi menjadi sekelompok, systematic sampling, pengambilan sampel dengan interval tetap, cluster sampling, pengambilan sampel dengan memilih kelompok acak, dan konsistensi sampling, pengambilan sampel yang paling mudah diakses. Pemilihan teknik sampling akan tergantung pada tujuan penelitian, karakteristik populasi, dan sumber daya yang tersedia. Dengan menggunakan sampling yang tepat, peneliti dapat membuat estimasi atau generalisasi yang viral tentang populasi yang lebih besar dengan meminimalkan kesalahan sampling dan memaksimalkan referensi sampel terhadap populasi yang diteliti. Pentingnya sampling dalam penelitian. Sampling memiliki banyak kepentingan dan manfaat dalam penelitian, termasuk yang pertama, efisiensi. Sampling memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari sebagian kecil anggota populasi daripada mengumpulkan data dari seluruh populasi. Ini menghemat waktu, biaya, dan sumber daya yang dapat digunakan untuk penelitian yang lebih luas atau lebih mendalam. Yang kedua, generalisasi. Dengan menggunakan teknik sampling yang tepat, data yang dikumpulkan dari sampel dapat digunakan untuk membuat generalisasi atau estimasi tentang populasi yang lebih besar. Ini memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan yang lebih luas tanpa harus mengumpulkan data dari seluruh populasi. Yang ketiga, akurasi. Sampling yang baik dapat menghasilkan data yang akurat dan representatif asalkan sampel dipilih dengan benar. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih dapat diandalkan dalam membuat kesimpulan tentang populasi. Yang keempat, keterjangkauan. Terkadang mengumpulkan data dari seluruh populasi mungkin tidak mungkin atau sangat mahal. Dengan sampling, peneliti dapat mengakses dan memeriksa sebagian dari populasi yang lebih besar dengan cara yang lebih terjangkau. Selanjutnya, tipe sampling. Yang pertama, random sampling. Simple random sampling. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi bagian dari sampel. Ini sering dilakukan dengan cara menggunakan mesin pengocok, nomor acak, atau program komputer untuk memilih sampel acak. Systematic sampling. Sampel diambil dengan interval tetap dari populasi, misalnya setiap 10 anggota populasi dapat dipilih untuk menjadi bagian dari sampel. Yang kedua, stratified sampling. Populasi dibagi menjadi sekelompok yang memiliki karakteristik yang mirip. Kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata. Ini memastikan bahwa setiap kelompok diwakili dalam sampel. Proporsional stratified sampling. Sampel diambil dari setiap strata dengan proporsi yang sama dengan populasi asli. Ini memastikan bahwa proporsi relatif antara sekelompok dalam sampel mencerminkan populasi. Yang ketiga, cluster sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok cluster dan beberapa cluster secara acak dipilih untuk menjadi bagian dari sampel. Setelah itu, seluruh anggota dari cluster yang terpilih akan menjadi bagian dari sampel. Cluster random sampling. Dalam berbagai kasus, semua
anggota dari klaster yang terpilih diambil. Dalam kasus lain, hanya sebagian anggota klaster yang dipilih. Yang keempat, convenience sampling. Sampel diambil berdasarkan kenyamanan atau aksesibilitas. Ini sering digunakan ketika peneliti tidak memiliki sumber daya atau waktu yang cukup untuk melakukan sampling yang lebih rumit. Convenience sampling dapat menghasilkan bias karena tidak semua elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi bagian dari sampel. Selanjutnya, penjelasan tentang metode random sampling. Metode random sampling atau disebut juga dengan simple random sampling adalah salah satu tipe teknik sampling yang digunakan dalam penelitian. Dalam metode ini, setiap anggota dari populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi bagian dari sampel. Pengambilan sampel dilakukan secara acak, sehingga setiap elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan random sampling. Kelebihan random sampling: kesetaraan. Metode random sampling memastikan bahwa setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Ini memberikan kesetaraan dalam penelitian sampel. Kemungkinan generalisasi dari hasil sampel yang diambil dengan metode random sampling cenderung dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi dengan lebih baik. Kelemahan random sampling: kepentingan dan biaya penggunaan metode random sampling memerlukan sumber daya yang cukup untuk mengidentifikasi dan mengakses seluruh populasi, terutama jika populasi sangat besar atau terdistribusi di banyak tempat. Keterbatasan dalam subkelompok: dalam beberapa kasus, metode random sampling tidak akan menghasilkan sampel yang mencerminkan sekelompok tertentu dalam populasi. Untuk itu, teknik lain seperti distributed sampling bisa lebih sesuai. Kesulitan dalam pelaksanaan yang mengimplementasikan metode random sampling dengan benar memerlukan perencanaan yang baik dan pemahaman tentang statistik dan teknik pengambilan sampel yang benar. Selanjutnya, penjelasan tentang metode stratified sampling. Metode stratified sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian. Dalam metode ini, populasi dibagi menjadi sekelompok strata berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian. Kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata. Selanjutnya, kekurangan. Selanjutnya, penjelasan tentang metode convenience sampling. Metode convenience sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian. Dalam metode ini, sampel dipilih berdasarkan kenyamanan atau aksesibilitas bagi peneliti. Ini berarti bahwa elemen sampel dipilih karena mereka mudah diakses atau tersedia dengan mudah bagi peneliti, bukan karena elemen tersebut secara acak mewakili populasi yang lebih besar. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam kesimpulan, teknik sampling memiliki kekurangan dan kelebihan convenience sampling. Dalam kesimpulan, teknik sampling memiliki peran penting dalam penelitian dan survei. Memilih teknik sampling yang sesuai adalah keputusan kunci dalam desain penelitian, dan pilihan tersebut harus didasarkan pada tujuan penelitian, karakteristik populasi, dan sumber daya yang tersedia. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi teknik sampling. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.